Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita fokus ke materi tata bahasa Arab yang Anda bagikan. Spesifiknya tentang nakira dan ma'rifah ya. Ini kan konsep dasar banget soal kata benda umum sama khusus. Tujuannya sih biar Anda semua paham betul bedanya, terus bisa ngenalin jenis-jenis isim ma'rifah. Terutama itu loh, isim domir, kata ganti, yang perannya penting banget. Siap ya kita gali? Tentu, siap. Ini fondasi penting memang. Kalau paham nakira sama makrifah ini, kebuka banget pintu buat ngerti struktur kalimat Arab. Kita bakal lihat definisi, jenis-jenisnya, sama aturan penting soal kata ganti. Oke deh, kita mulai dari isim nakirah dulu ya. Sumber Anda ini menyebutnya isim yang bisa dimasukin al, terus jadi ma'rifah, atau maknanya setara sama yang bisa dimasukin al. Contohnya kayak rojulun, seorang lelaki gitu ya. Lelaki mana aja, nggak spesifik. Betul, tepat sekali. Intinya ya gitu, nakira itu nunjuk ke sesuatu yang umum dalam jenisnya ya. Ada kasus menarik sih, kayak the, artinya pemilik, atau man, siapa atau yang. Nah ini bentuknya nggak bisa dimasukin al, tapi tetap nakirah. Kenapa? Karena maknanya umum, gitu. Setara sama kata lain yang bisa. Kuncinya al itu harus bikin jadi marifah. Kalau al di nama kayak Al-Abbas, itu beda cerita. Itu udah bagian dari namanya, isim alam. Bukan al yang bikin definitif. Oh, oke. Berarti lawannya, ma'rifah, ini nunjuk ke sesuatu yang spesifik, yang udah tertentu. Nah, sumber Anda nyatut ada 7 jenis ya. Bisa disebutin nggak secara ringkas saja? Tepat, ada 7 jenis utama. Pertama, isim domir. Kata ganti kayak saya, dia. Terus isim alam, nama diri, Zaid misalnya. Lalu isim isyarah, kata tunjuk, ini, itu. Ada isim mausyul, kata sambung, yang. Terus isim yang dimasukin al tadi, ar-rojulu, lelaki itu. Nah, ada lagi isim yang diidofahkan. Gampangnya disandarkan ke isim makrifah lain. Contohnya, Kitabu Zaidin, buku milik Zaid. Jadi spesifik kan? Terakhir, nakirah maksudah. Ini nakirah tapi dimaksudkan khusus pas manggil. Kayak, ya rojulu, wahai lelaki, nunjuk ke lelaki tertentu di depan kita. Wah, banyak juga ya jenisnya. Iya. Nah, yang menarik lagi, ada tingkatannya di sini. Semacam hierarki kespesifikan. Yang paling jelas, paling spesifik penunjukannya itu isim domir. Kenapa coba? Karena langsung nunjuk ke orangnya ya, pembicara, lawan bicara, atau yang dibicarain. Ya itu dia, tepat sekali. Baru setelah itu isim alam, nama diri, terus isim isyarah, mausul, baru yang pakai al. Kalau yang diidofahkan tadi, tingkat kemakrifatannya ngikut ke kata tempat dia nyandar. Kalau nyandar ke domir, ya paling makrifah juga. Oke, paham. Karena domer ini paling tinggi nih tingkatannya. Paling spesifik. Kita fokus ke sini yuk. Definisi teknisnya gimana? Domir itu isim jamid. Gampangnya kata dasar. Nggak dibentuk dari kata lain. Fungsinya ya itu, gantiin penyebutan nama atau kata benda lain langsung. Biar kalimatnya lebih ringkes, lebih ngalir gitu. Dia nunjuk ke mutakalim, orang pertama, anak, saya, nahnu, kami. Atau mukhotob, orang kedua, anta, kamu. Atau ghaib, orang ketiga, huwa, dia. Oke. Terus pembagian utamanya. Tadi disebut mutasil sama munfasil ya di materi Anda. Nggak bisa berdiri sendiri di awal kalimat atau biasanya nggak bisa setelah illa. Contohnya gampang, kaf di akromaka, dia memuliakanmu, kafnya kan nempel. Mutasil ini ada yang baris, kelihatan tulisannya. Kayak wawu di komua, mereka berdiri, wawunya kan jelas. Ada juga yang mustatir, nah ini yang tersembunyi. Nggak tertulis, tapi dipahami ada di situ. Kayak huwa di dalam koma, dia berdiri, huwanya kan nggak ditulis. Oh, yang tersembunyi itu ya? Iya, dan yang mustatir ini penting. Kadang wajib tersembunyi, nggak boleh diganti isim dohir. Contohnya anta dalam fi'il amr, perintah buat satu laki-laki, if'al, kerjakanlah, itu wajib nyimpen anta. Kadang juga jawas, boleh aja diganti isim dohir atau domir munfasil. Oke, itu mutasil. Satunya lagi, munfasil. Nah, munfasil ini yang kebalikannya. Dia berdiri sendiri, kepisah. Bisa jadi subjek di awal kalimat, ana muslimun, saya seorang muslim. Atau bisa ditaruh setelah illa, kayak maqoma illa ana. Nggak ada yang berdiri kecuali saya.
Secara fungsi atau i'rab, ada yang posisinya rofa jadi subjek biasanya, ada 12. Ana, nahnu, huwa, dan seterusnya. Ada juga yang posisinya nasab jadi objek biasanya, ada 12 juga. Iya ya, hanya kepadaku, iyaka, hanya kepadamu, dan seterusnya. Terus, kapan kita pilih pakai mutasil atau munfasil? Ada aturan praktisnya nggak? Gimana cara nentuhinnya? Ada kaidah umumnya sih, pakai mutasil kalau memang memungkinkan. Itu bentuk asalnya, lebih ringkes soalnya. Munfasil itu dipakai kalau mutasil nggak mungkin. Misalnya, domirnya harus di depan kata kerja kayak di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kan nggak bisa, na'buduka iya. Oh iya ya. Atau untuk penekanan setelah ila tadi. Atau dalam beberapa kondisi gramatikal khusus, misalnya jadi khobarnya kana, atau objek kedua dari dhonna dan teman-temannya, itu kadang boleh pakai munfasil meski mutasil mungkin. Jadi intinya munfasil itu kalau ada kebutuhan spesifik yang nggak bisa dipenuhi mutasil. Oke. Cukup jelas. Satu lagi nih yang disebut di materi Anda, nun wikoyah. Apa tuh fungsinya? Kayaknya detail ya ini. Ya, nun wikoya. Itu huruf nun tambahan, nun. Seringnya muncul sebelum ya mutakalim, i, yang artinya ku, pas ya itu nyambung ke kata kerja atau beberapa huruf. Fungsinya kayak pelindung gitu. Wikoyah kan artinya perlindungan. Dia jaga harokat akhir kata sebelumnya, biar nggak jadi kasroh gara-gara ketarik ya. Biar nggak rusak gitu ya akhir katanya. Betul. Contoh paling jelas di kata kerja. Akromani, dia memuliakanku. Coba bayangin tanpa nun itu. Jadi akromi, kan aneh fiilnya. Hukum pakainya beda-beda. Di fiil itu wajib, tapi di huruf kayak inna, laita, min, an, kadang wajib, kadang boleh, kadang malah jarang. Oke, sip. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, nakira itu umum, ma'rifah itu khusus. Dan di dalam yang khusus ini, dhamir, kata ganti jadi yang paling spesifik, paling jelas nunjuknya. Betul sekali. Pemahaman ini fundamental banget kalau kita bisa ngenalin jenis ma'rifah, terutama variasi dan aturan dhamir, terus fungsi kecil tapi penting kayak nun wikoyah tadi, itu bakal sangat bantu Anda buat nganalisis dan memahami teks Arab jauh lebih akurat. Ini bukan sekedar hafalan aturan ya, tapi alat buat nangkep presisi makna. Menarik. Sebagai penutup nih, mungkin Anda di rumah bisa coba renungkan. Dengan adanya tingkatan kemakrifahan ini ya, dari dhamir yang paling top sampai isim yang pakai al, kira-kira gimana hierarki ini bisa ngaruh ke nuansa makna atau mungkin penekanan dalam kalimat Arab? Adakah efek tertentu kalau penulis milih pakai jenis ma'rifah yang satu dibanding yang lain? Nah, ini bisa jadi bahan eksplorasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.